Halo, selamat pagi menjelang siang kepada anak kami kelas 11 IPS ya. 11 IPS 1, 11 IPS 2 dan 11 IPS 3. Nah, pada pertemuan kita pembelajaran online hari ini kita mempelajari materi tentang reformasi gereja. Ini adalah salah satu dari beberapa perubahan besar yang terjadi di Eropa sekitar abad 15 sampai dengan abad ke-18. Maka masing-masing dari kalian silahkan mempersiapkan bukunya. Kita akan memasuki materi mengenai reformasi gereja. Nah, di layar ini sudah Bapak tunjukkan materi Bapak ya mengenai reformasi gereja. Mari kita mulai ya. Sebelumnya Bapak ingin menyampaikan di Indonesia kita ini kan banyak agama yang diakuin ya. Ada tujuh. Nah, ketujuh dari agama yang diakui di negara kita itu punya latar belakang masing-masing sehingga agama-agama ini diterima resmi menjadi agama yang diakui di negara kita. Namun tidak terlepas ada pengaruh dari reformasi gereja itu sendiri terhadap negara, terhadap gereja yang diakui di negara kita ya. Mungkin ada gereja Katolik ya dan ada agama Kristen Protestan. Ya Bapak ulangi sekali lagi ya, agama Katolik dan agama Kristen Protestan. Nah, kita mulai. Oke, reformasi gereja. Reformasi gereja itu berasal dari kata re ya kan, yang artinya kembali. Ya, dari dulu memang arti re itu artinya kembali. Dan form seperti Google Form ya jadinya ya. Form yang artinya bentuk. Jadi, reformasi diartikan sebagai sebuah gerakan yang bertujuan untuk kembali ke bentuk semula ya. Jadi reformasi gereja merupakan sebuah gerakan yang bertujuan untuk kembali ke bentuk semula. Reformasi gereja adalah sebuah upaya untuk memperbaiki tatanan kehidupan yang dinominasi oleh autokrasi yang menyimpang ya. Dinominasi oleh autokrasi ini adalah pemerintahan kerajaan ya yang menyimpang mungkin karena kekuasaannya itu mendominasi, jadi semuanya ditentukan oleh pemerintahan kerajaan itu. Reformasi gereja adalah gerakan pembaruan agama ya, pembaruan agama dan merupakan sikap protes terhadap gereja Katolik yang dinilai otoriter, kaku, dan tidak bersahabat terhadap perubahan zaman. Nah, jadi dari kata ini saja jelas ya, dinilai otoriter, ya memaksa dia. Kemudian kaku ya, terlalu kaku terhadap aturan-aturannya, kemudian tidak bersahabat terhadap perubahan zaman. Mungkin pada saat itu dipandang ajaran agama Katolik tidak sesuai dengan perubahan zaman, sehingga muncullah gerakan-gerakan yang menentang dari ajaran gereja Katolik pada saat itu. Latar belakang reformasi gereja ya, seperti sudah Bapak bilang tadi, semuanya punya latar belakang. Nah, latar belakangnya satu, reformasi gereja ingin mengembalikan masyarakat ke jalan yang lurus. Ya, reformasi gereja ingin mengembalikan masyarakat ke jalan yang lurus. Pada saat itu memang ada beberapa hal kebijakan yang dikeluarkan oleh gereja Katolik ya. Dan salah satu contohnya dengan menjual surat indulgensi ya atau surat aflat, surat pengampunan dosa. Nah, jadi salah satunya adalah untuk mengembalikan masyarakat ke jalan yang lurus. Nah, surat kan tidak bisa mengampuni dosa manusia. Hanya Tuhanlah yang bisa mengampuni dosa-dosa manusia. Yang kedua, gerakan reformasi ini berupa sikap kritis terhadap penyimpangan-penyimpangan dilakukan oleh gereja Katolik. Kemudian contoh penyimpangan tersebut adalah adanya penjualan surat pengampunan dosa yang tadi Bapak sebutkan di awal. Tokoh-tokoh reformasi gereja secara umumnya yang paling dikenal dalam masyarakat dunia
Ada dua, Martin Luther, ini nama yang tidak asing bagi kalian ya, Martin Luther. Kemudian ada Johannes Calvin, ini pendukungnya sekaligus orang yang juga menentang ajaran-ajaran yang dilakukan oleh gereja Katolik. Oke. Kemudian dampak reformasi gereja. Dampak reformasi gereja itu dampak sosial dan politik terhadap Eropa dan negara-negara barat pada umumnya menimbulkan Western Christendom, ya, sehingga muncul negara-negara nasional kecil tanpa memiliki pusat kekuasaan atau lembaga politik seperti lembaga kepausan Roma. Nah, coba kita baca sekali lagi ya, dampak reformasi gereja. Dampak sosial dan politik terhadap Eropa dan negara-negara barat pada umumnya menimbulkan Western Christendom, sehingga muncul negara-negara nasional yang kecil tanpa memiliki pusat kekuasaan atau lembaga politik seperti lembaga kepausan di Roma. Reformasi gereja juga mengakibatkan terbelahnya agama Kristen menjadi sekte-sekte kecil seperti Lutherisme, Calvinisme, Anglikanisme, Quakerisme, dan Katolikisme ya. Ini aliran-aliran ini ya, di mana Lutherisme ini ajarannya dari si Luther, Calvinisme ini ajarannya dari Calvin, Anglikanisme ini ajaran dari Anglikan, dan seterusnya, mengikuti induk dari pemikir-pemikir sebelumnya. Kita masuk setelah reformasi gereja, ada Aufklärung. Aufklärung, ya. Abad ke-18 dikenal sebagai zaman Aufklärung atau zaman pencerahan atau zaman Fajar Budi ya, atau zaman Fajar Budi. Nah, Aufklärung berasal dari bahasa Jerman ya. Ternyata Aufklärung itu berasal dari Jerman. Dalam bahasa Inggris disebut Enlightenment. Enlightenment. Aufklärung adalah suatu gerakan besar di Eropa yang mengagungkan akal budi manusia. Jadi Aufklärung itu menggabungkan pemikir-pemikir besar dari manusia itu sendiri dalam bidang pendidikan, agama, kesenian, ilmu pengetahuan, hukum, ya, dan banyak lagi. Jadi di sini maksudnya gerakan besar di Eropa yang mengagungkan akal budi manusia ya. Gerakan ini tumbuh sejalan dengan penemuan-penemuan besar di bidang ilmu pengetahuan alam di Italia, Jerman, Polandia, dan Inggris. Ya, zaman pencerahan, banyaknya penemuan-penemuan baru yang berasal dari akal budi manusia, sehingga penemuan-penemuan itu yang berasal dari akal budi manusia diagungkan di Eropa pada zaman Aufklärung. Ilmuwan pada masa Aufklärung, nah ini adalah tokoh-tokoh yang berpengaruh pada masanya dan hingga mempengaruhi kehidupan kita masa sekarang ini karena penemuan-penemuannya yang menggemparkan gitu ya. Artinya pertama sekali mereka menemukan dan membuat suatu penemuan dan itu memberikan pengaruh bagi banyak manusia di muka bumi ya. Ada Galileo Galilei, ada Johannes Kepler, ada Nicolaus Copernicus, dan ada Isaac Newton. Nah, kalau kita perhatikan satu persatu ya, ini sepertinya mewakili beberapa penemuan-penemuan besar di bidangnya masing-masing. Nih, Galileo Galilei ini sepertinya seni ya, senian ya, karya seni. Johannes Kepler, nah ini sepertinya dalam ilmu pengetahuan ya, ilmu pengetahuan. Nicolaus Copernicus ini perbintangan ini atau astronomi. Nah, ini juga salah satu yang menyebutkan bahwa teori bumi bulat, yang mengatakan bahwa bumi itu bulat. Baru Isaac Newton, nah ini pasti kalau yang jurusan IPA pasti lebih tahu ini, karena ada hukum Newton ya. Nah, inilah contoh-contoh atau para ilmuwan yang akal budinya tadi ya itu memberikan banyak pengaruh besar karena mereka